Sabdamu ya Tuhan adalah roh dan kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, salve, damai Tuhan beserta kita. Hari ini kita bertemu dalam Renungan Harian Katolik hari Minggu 26 Januari 2025. Injil bagi kita hari ini diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 1 sampai 4. Dilanjutkan bab 4 ayat 14 sampai 21. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini adalah hari Minggu Sabda Allah. Ini telah ditetapkan oleh Paus Fransiskus pada tahun 2019 yang lalu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu ini kita diharapkan untuk lebih menghidupi Sabda Allah dalam kehidupan kita. Sabda Allah yang dimaksud di dalam pesan minggu ini tidaklah terkurung hanya dalam satu tulisan dalam buku, tapi gereja lebih menekankan bagaimana sabda Allah itu adalah sabda yang hidup. Kita ketahui Yesus Kristus sendiri adalah sabda Allah yang hidup, yang tidak mungkin dapat dibungkus dan dikungkung atau dibatasi dalam satu buku. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam pekan Sabda Allah ini kita diberi suatu teladan, yaitu Santo Paulus, seorang yang gigih menyampaikan sabda Allah dan mengajak seluruh umat Allah bahu-membahu membangun gereja yang adalah tubuh Kristus sendiri. Di dalam pesannya kepada jemaat Katolik di Korintus, 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 30, Santo Paulus mengatakan, kita adalah gereja. Gereja adalah satu tubuh dan banyak anggota. Jelas dikatakan gereja adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota. Anggota dikatakan Santo Paulus adalah seluruh umat. Kita semua adalah anggota yang dituntut untuk turut serta memberi andil membangun tubuh Kristus itu, yaitu gereja. Sebab gereja adalah tubuh Kristus dan Yesus sendiri sebagai kepalanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bila kita adalah bagian dari tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus, tentu kita semua dituntut untuk ambil bagian, untuk mempunyai andil agar tubuh itu kuat, hidup, dan berdiri kokoh. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam renungan pada hari ini kita diajak untuk membangun tubuh Kristus dengan bekal sabda Allah. Dengan bekal sabda Allah lah kita mengaplikasikan diri kita, menunjukkan, melakukan aktivitas kita sebagai bagian dari tubuh. Bila kita ambil contoh tubuh tentu tidak semuanya adalah mata, tidak semua adalah tangan, tidak semua kaki, tidak semua telinga, dan tidak semua hidung. Tapi tubuh terdiri dari berbagai organ. Bila salah satu organ ini tidak melaksanakan fungsinya, tentu dengan sendirinya tubuh itu akan mengalami gangguan dalam perjalanannya, dalam kehidupannya.
Demikian juga gereja, kita semua telah diberi andil masing-masing untuk menghidupi tubuh ini agar tubuh itu kuat. Namun kita tidak bisa merendahkan satu dengan yang lain. Kita harus saling dukung, saling mengokohkan, meneguhkan. Karena pada intinya kita adalah satu roh. Kita adalah satu tubuh. Walaupun kita mempunyai peran yang berbeda-beda. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, di dalam Minggu Sabda Allah ini, untuk menjalankan fungsi kita masing-masing, kita mendapat satu tuntunan, yaitu Sabda Allah. Apapun fungsi kita, apapun andil kita dalam membangun tubuh yang satu itu, dalam membangun gereja itu, kita harus tetap berpegang pada Sabda Allah yang menjadi kekuatan, menjadi pondasi kita dalam berbuat, dalam bertindak. Dan kita tahu Sabda Allah itu intinya adalah kasih. Maka kita pun diajak untuk bergerak, berbuat, membangun gereja yang satu, gereja yang kudus, berlandaskan Sabda Allah. Dan sekali lagi, Sabda Allah bukanlah terbungkus hanya dalam satu buku, tapi Sabda Allah itu hidup. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kiranya di Minggu Sabda Allah ini, Pekan Sabda Allah ini, kita semakin meresapi, menyadari peran kita masing-masing, bahwa kita punya andil dalam membangun gereja dan punya tanggung jawab sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing, dan tetap berpedoman pada Sabda Allah. Semoga dalam renungan yang singkat ini, dalam Minggu Sabda Allah ini, hari-hari kita semakin kita isi dengan yang dikehendaki Allah lewat sabdanya, dengan apa yang dikehendaki Allah dari kita di dalam tubuhnya, di dalam gerejanya yang satu. Amin. Rahmat Tuhan beserta kita.